Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farun Nur Fauzia, NIM 2120143. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 kesultanan besar Islam. Yang pertama, Kesultanan Safawi pada tahun 1501 Masehi sampai 1736 Masehi. Latar belakang berdirinya Kesultanan Safawi yaitu cikal bakal sebuah gerakan Safawi murni, gerakan keagamaan dengan tarekat Safawi sebagai sarananya, yang dipimpin oleh Safi al-Din. Kesultanan Safawi sendiri diresmikan pada masa Ismail I. Kepemimpinan pada masa Ismail I tahun 1501 sampai 1524 Masehi. Beliau mempunyai pasukan militer yang disebut dengan Quzilbas atau Baret Merah. Beliau berhasil menaklukkan Tabriz. Kemudian ada Abbas I pada tahun 1588 sampai 1628 Masehi. Pada masa Abbas I yang termasuk puncak kejayaan yang pertama mengatasi stabilitas negara, merebut kembali wilayah yang pernah direbut kerajaan lain, dan menaklukkan Herat, Mar, dan Bal dan wilayah Turki Utsmani. Yang ketiga, Muhammad III. Beliau berhasil merebut Tabriz, Sirwan, dan Baghdad. Kesultanan Safawi mengalami fase kemunduran yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kemarahan pengikut Sunni Afghanistan. Yang kedua, pemimpin yang tidak cakap lagi. Yang ketiga, adanya problematika sosial kemasyarakatan. Yang keempat, pasukan militer yang dibentuk oleh Ismail mengalami terbengkalai sehingga mengalami kelemahan dalam militernya. Yang kelima, adanya konflik dengan Turki Utsmani dan konflik dalam negara. Yang kedua, Kesultanan Fatimiyah tahun 990 Masehi sampai 1160 Masehi. Latar belakang berdirinya Kesultanan Fatimiyah yaitu didirikan oleh Sa'id bin Husain pada tahun 909 Masehi setelah mengalahkan dinasti Aghlabiyah. Kesultanan Fatimiyah sendiri mempunyai mazhab negara yaitu Syiah Ismailiyah. Ibu kotanya berada di Mesir. Wilayah kekuasaan Kesultanan Fatimiyah sendiri mencakup seluruh wilayah Afrika Utara termasuk Mesir. Puncak kejayaannya yaitu pada masa Khalifah kelima Abu Mansur Nisal al-Aziz yang mencakup dalam bidang keagamaan, administrasi, militer, politik, dan pengetahuan. Kesultanan Fatimiyah sendiri mengalami fase kemunduran yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, sistem kemasyarakatan atau strata penguasa. Yang kedua, faktor usia muda Khalifah. Yang ketiga, kebijakan Khalifah al-Aziz. Untuk mengimpor tentara-tentara dari Turki dan Negro. Yang keempat, serangan Turki Saljuk. Yang kelima, kebijakan para khalifah setelah Al-Aziz terhitung kejam. Yang keenam, pertentangan dengan paham Sunni. Yang ketujuh, takluknya khalifah terakhir Fatimiyah Al-Adid kepada Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1171 Masehi.
Kemudian yang ketiga, Kesultanan Mughal pada tahun 1526 Masehi sampai 1858 Masehi. Latar belakang berdirinya Kesultanan Mughal yaitu didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur, yaitu seorang peziarah dari Asia Tengah, cucu dari Timur Leng. Ayahnya bernama Umar Mirza yang merupakan penguasa Fergana, didirikan di India, Delhi. Masa kekuasaan yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama pada masa Babur 1482 sampai 1530 Masehi. Pada tahun 1494 Masehi, beliau berhasil menguasai Samarkand. Tahun 1504 Masehi, beliau menduduki Kabul, ibu kota Afghanistan. Tahun 1526 Masehi, mengambil alih Delhi dari Ibrahim Lodi, kemudian merebut Lahore dari Daulah Khan. Tahun 1527 Masehi, beliau berhasil menjatuhkan Rajput. Yang kedua, masa kekuasaan Akbar tahun 1556 Masehi sampai 1605 Masehi. Akbar memerangi pemberontakan keturunan Sher Khan Shah di Punjab yang disebut dengan Perang Panipat. Yang kedua, menyusun program ekspansi, di antaranya Jundar, Gond, Chittor, dan beberapa wilayah lain. Yang ketiga, pada masa kekuasaan Aurangzeb pada tahun 1658 Masehi sampai 1707 Masehi. Setelah mengalahkan Raja Suja atau Bengala dan Raja Murad, beliau menyusun langkah-langkah pertama: menghapus pajak, menurunkan harga bahan pangan, memberantas korupsi, dan kemudian mengusahakan kodifikasi muamalat atau ahkam alam khairiyah. Dalam bidang ekonomi, beliau masih menggabungkan sektor pertanian, pertambangan, dan perdagangan, menguasai perdagangan dunia dengan jaringan perdagangan sampai ke Eropa, Timur Tengah, Cina, dan Asia Tenggara. Dalam bidang seni, lahirnya karya-karya dari penyair seperti Abu Fadl dan Muhammad Jaya. Kesultanan Mughal mengalami fase kemunduran yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu perebutan kekuasaan, serangan bangsa Afgan, dan menguatnya pengaruh Inggris. Yang ketiga, campur tangan Inggris dalam urusan dalam negeri atau pajak tinggi. Yang keempat, konflik dengan kaum Hindu dan Sikh, mayoritas dan minoritas. Yang kelima, perang dagang dengan EIC. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang tepat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.